Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Akbar, NIM 4223005 dari Prodi Ilmu Hadis, membuat video tugas terstruktur ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum. Yang dosen pengampunya itu Bapak Mualim Lubis. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai filsafat modern. Filsafat modern ini terjadi pada abad pertengahan, yang mana pada masa itu terjadi krisis, sehingga muncullah gerakan yang disebut gerakan Renaissance. Masa Renaissance itu terjadi pada abad ke-14 sampai abad 17. Renaissance disebut juga sebagai kelahiran kembali, itu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Tujuan utama gerakan Renaissance yaitu mengaitkan pandangan hidup Kristiani dengan filsafat Yunani dan ajaran agama Kristen untuk mempersatukan kembali gereja yang sudah terpecah belah. Ciri utama Renaissance itu humanisme, individualisme, dan lepas dari agama. Pada masa ini, manusia sudah mengandalkan akal atau rasio dan pengalaman atau empiris. Dalam era filsafat modern yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat pada abad ke-20, yang mana pada masa itu muncullah aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran, mana akan kita bahas setelah ini. Aliran pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Tokoh utama aliran ini adalah René Descartes, sekaligus pelopor pemikir filsafat modern. Ada ungkapannya yang terkenal yaitu cogito ergo sum. Saya ragu maka saya ada, atau saya berpikir maka saya ada. Selanjutnya yaitu empirisme. Aliran ini dibangun pada abad ke-17 setelah lahirnya rasionalisme. Aliran empirisme bertolak belakang dengan rasionalisme. Menurut pemikiran empirisme, pemahaman atau suatu kebenaran bukan hanya didapatkan dari rasio atau akal belaka, tetapi diperoleh melalui bersumber dari panca indera manusia, yaitu seperti mata, lidah, kulit, dan lain sebagainya. Jadi, pemahaman atau suatu kebenaran itu berdasarkan pengalaman manusia. Tokoh pada aliran ini adalah Francis Bacon. Selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme berasal dari kata idea yang artinya pikiran jiwa. Jadi ketika kita berbicara tentang idealisme, maka itu berkaitan dengan pikiran jiwa dan spiritualitas. Aliran idealisme menganggap bahwa realitas yang sesungguhnya itu ada di dalam ide. Realitas yang kita alami yang menggunakan panca indera itu hanya bayangan dari alam ide kita. Jadi, aliran ini menjadikan ide sebagai gagasan utama atau fondasi. Adapun salah satu tokohnya yaitu dikenal dengan Fichte. Selanjutnya yaitu kritisisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18. Aliran kritisisme ini merupakan suatu zaman baru yang dimana seorang ahli pikir mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Kritisisme juga dapat diartikan pembelajaran yang menyelidiki batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan. Zaman ini disebut juga dengan zaman pencerahan. Adapun pelopor pada aliran ini yaitu Immanuel Kant. Selanjutnya yaitu positivisme. Aliran ini titik tolak pemikirannya terletak pada yang fakta dan yang positif. Segala gejala yang tampak seperti apa adanya. Salah satu tokohnya itu Auguste Comte yang berpendapat bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan ilmiah positif. Selanjutnya yaitu evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin, mana dalam pemikirannya perkembangan segala sesuatu termasuk manusia itu diatur oleh hukum-hukum mekanik,
yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Selanjutnya yaitu materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Aliran ini memandang bahwa materi lebih dulu ada. Ide atau pikiran itu timbul setelah melihat materi. Salah satu tokohnya yaitu Karl Heinrich Marx. Oke, selanjutnya yaitu Neo-Kantianisme. Banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap pemikiran materialisme, positivisme, dan idealisme. Mereka ingin kembali ke filsafat kritis yang bebas dari spekulasi idealisme dan bebas dari dogmatis positivisme dan materialisme. Salah satu tokoh pelopornya yaitu Hermann Cohen. Oke, selanjutnya itu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang bisa membuktikan dirinya sebagai yang benar. Salah satu tokohnya yaitu William James. Selanjutnya yaitu filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pemikiran manusia. Salah satu tokohnya itu John Dewey, mana pemikirannya adalah tugas filsafat itu memberi pengarahan dalam tindakan untuk hidup manusia. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala. Itu sesuatu hal yang tidak nyata. Kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Salah satu tokohnya itu Edmund Husserl, yang pemikirannya bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara. Oke, selanjutnya yaitu eksistensialisme. Berasal dari kata ex yang artinya keluar dan sistensi atau sisto yang artinya berdiri. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berbagai eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia bereksistensi dengan dunia. Salah satu tokoh pelopornya yaitu Soren Kierkegaard. Yang selanjutnya yaitu Neotomisme. Aliran ini muncul pada pertengahan abad ke-19 di tengah-tengah gereja Katolik yang banyak penganut paham Thomisme. Itu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas, mana isinya menganggap bahwa ajaran Thomas adalah sempurna dan harus diikuti. Demikianlah penjelasan materi mengenai filsafat modern dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu kita, baik bagi saya menyampaikan maupun untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.